saya tahu kenapa harus namanya jurus 7 jurus pendidikan hebat itu ya saya kurang paham. Jadi langsung saja yang kedua adalah berbagi praktek baik tentang jurus kelima, yaitu menjalin koneksi. Jadi ini adalah dilakukan dengan cara bimbingan dan konseling. Kalau tadi itu menggunakan bimbingan klasikal. Kalau ini saya menggunakan dengan bimbingan konseling. Siapa yang dikonseling itu adalah asas rahasia dari guru bimbingan dan konseling. Jadi tidak bisa saya sebarkan hasil dari tes saya ini kepada bapak ibu guru. Jadi tujuan praktek baik saya tujuannya adalah memahami jurus 5 dan inspirasi. Jadi yang pertama itu menjadi hubungan bermakna antara guru dan siswa. Ini adalah jalin koneksi. Dengan teknik apa? Teknik konseling itu sangat banyak sekali. Saya menggunakan dengan teknik konseling realita dengan teknik WDIP. Jadi metode untuk membangun tanggung jawab siswa itu menggunakan teknik WDIP. Terus selanjutnya kita akan tetap berkolaborasi bersama, kerjasama antar guru, menciptakan sinergi dan menyatukan visi dan misi. Jadi kita nanti bisa bersama-sama mengatakan anak didik kita ini sesuai dengan apa yang diharapkan kedua orang tua. Ini WDIP itu adalah konseling realita. Ini pertama adalah itu mengidentifikasi kebutuhan siswa secara spesifik. Yang kedua doi, tindakan nyata yang diambil untuk mencapai tujuan. Terus selanjutnya adalah evaluasi atau menilai kemajuan dan hasil dari tindakan tersebut. Yang terakhir itu planning, merencanakan langkah selanjutnya untuk keberhasilan. Itu menggunakan teknik SOLER, teknik konseling yang membangun hubungan yang sangat hangat. Teknik SOLER itu apabila konseling kakinya dia miring seperti ini, kita juga mengikuti miringnya. Itu adalah teknik SOLER. Itu adalah cara membangun hubungan yang hangat. Konseling kelihatannya kok agak sedih, kita juga ikut sedih. Bukan kok kita konseling sedih kita ketawa sedih ya, nggak boleh. Jadi kita itu harus menggunakan teknik SOLER, itu adalah membangun hubungan yang hangat. Walaupun konseling itu duduknya agak miring sedikit, kita juga agak miring sedikit mengikuti. Itu adalah cara menerima konseling dengan teknik SOLER. Ini teknik SOLER itu menggunakan suara yang lembut, menggunakan nada suara yang menenangkan dan ramah. Walaupun anak itu dalam keadaan emosi apapun, kita itu harus tetap menenangkan dan ramah. Ya, sabar. Jadi semua itu pernah merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi seperti itu. Terus posisi terbuka, sikap tubuh yang membuat siswa merasa diterima. Walaupun teknik konseling dia itu seperti ini, apa kabur. Boleh atau tidak? Boleh. Apabila konseling itu dilakukan tapi dia kakinya diangkat, dua-duanya di atas kursi, boleh atau tidak? Ya, kalau menurut bapak ibu itu memang tidak boleh. Tapi kalau diberi konseling itu boleh. Karena apa? Karena kita harus membuat nyaman diri mereka dulu, baru dia bisa terbuka. Walaupun kakinya diangkat, dia menangis, menggedor-gedor, itu diperbolehkan. Karena apa? Karena emosi itu kalau belum reda, kita tidak akan pernah tahu masalah apa yang dihadapi. Apalagi nanti nah itu akan merusak pemikiran anak. Padahal kita sudah membangun mau berubah dia, tapi dia malah kesalahan lagi. Itu nanti dia akan terpikir, aku ini lebih baik. Dia tidak akan pernah berubah. Terus selanjutnya menghargai pada siswa sikap yang positif. Walaupun yang diutarakan siswa itu tidak positif, kita terima dulu, baru nanti kita evaluasi. Terus selanjutnya menunjukkan minat dan keterlibatan dalam masyarakat. Kita itu ada empati siswa. Walaupun keadaan hidup kita itu lagi, jadi masalah perayaan rumah, masalah ini. Tapi kita dengan profesional harus mengedepankan sifat untuk menghormati, terus kita bersifat empati. Itu harus, walaupun kita itu pemikiran kita lagi gak enak juga. Tapi siswa ini adalah tujuan kita di sini, kewajiban kita bersama. Terus tadi yang pertama, membangun hubungan dengan kepercayaan
dia waktu melihat kita hidup, waktu dia melihat kita juga melihat, waktu dia hidup ini kita ya hidup mengikuti. Itu namanya adalah menghormati konseling. Konseling itu maksudnya siswa yang bermasalah itu namanya kalau di BK adalah konseling. Nah, ini mungkin Pak Ibu sudah paham. Ini sudah sampai Pak Ibu sudah wah, ini selalu koneksi dan koreksi dengan segitiga institusi ini sudah di luar kepala Pak Ibu. Ini adalah termasuk koneksi dan koreksi dengan segitiga institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut bukan merupakan identitas mereka. Ini membantu siswa untuk merasa lebih aman dan tidak merasa malu. Jadi kesalahan itu bukan dari identitas mereka. Kesalahan itu dari dirinya, bukan kok menyebut identitas. Kamu salah, bukan. Memang kehidupan dia itu bermasalah, tapi setiap orang itu pasti memiliki suatu permasalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memvalidasi perasaan dan alasan di balik tindakan salah tersebut ini membantu siswa untuk memahami akar masalah dan tidak merasa disalahkan. Jadi kita jangan memvalidasi seseorang bahwa kamu itu salah, jangan. Jadi kamu itu memang perlu bimbingan lagi, tidak boleh memvalidasi seperti itu. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mengajak siswa itu untuk merefleksikan nilai-nilai yang mereka pegang dan bagaimana tindakan mereka untuk belajar dari kesalahan itu. Jadi baru kamu salah gak apa-apa, sebelum kesalahan itu terjadi di masa muda atau masa tuamu nanti, lebih baik permasalahan kesalahan itu kamu rasakan hari ini dan kamu tahu bahwa itu salah. Biar tidak di masa tua bocah itu makin mengen, bocah tua makin nakal. Nah itu kesalahan di situ berarti. Karena apa? Karena dari kesalahan-kesalahan itu selalu ditutupi. Padahal kesalahan itu tidak boleh ditutupi, kesalahan itu harus dibuka. Kalau tidak dibuka, kita nanti juga akan salah dalam menangani suatu permasalahan. Walaupun ini sangat sakit, menyakiti, tapi kesalahan harus tetap terbuka dengan jujur. Agar apa? Agar dia itu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kebaikan. Jadi dia tidak tahu ini salah, kamu benar. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan konseling realita itu yang pertama itu adalah buat identifikasi dengan kebutuhan berusaha ini. Yang pertama tekniknya nih mengidentifikasi keinginan itu apa? Jadi permasalahan ini adalah anak itu mengalami penurunan belajar. Jadi anak ini atau rahasia ini, anak ini mengalami penurunan belajar. Padahal anak ini sebelumnya nilainya sangat bagus sekali. Ini identifikasi. Nyapa toh kalau nilai hari ini sangat menurun, jadi bapak ibu adalah orang. Terus selanjutnya identifikasi tindakan dan arah yang bisa ini. Gak pengenmu iya, kenapa? Oh karena saya ini Pak, nah, itu menjelaskan identifikasi. Terus kita melakukan identifikasi tindakan selanjutnya. Terus selanjutnya kita mengevaluasi dengan kesadaran ini. Terus yang terakhir planning perencanaan berlaku baru bertanggung jawab. Ini yang terakhir ini yang paling menjadi ciri khas konseling realita. Ada planningnya. Planning itu bukan dari kita. Planning itu berdasarkan dari pemikiran dia. Contohnya, kenapa nilai menurun? Karena itu sudah tidak bagus. Agar semester depan nilai kamu tidak menurun, apa yang kamu lakukan? Pertama, saya harus belajar tak ditulis. Oh belajar ya? Belajar itu harus kamu tidak penting. Yang kedua, harusnya kamu seperti apa? Saya harus mendekati bapak ibu guru ya. Menurut saya melihat nilai yang menurun. Ya ditulis juga. Jadi pemikiran itu bukan dari kita ya. Jadi bimbingan konseling itu tidak boleh memotivasi, tidak boleh mengarahkan. Jadi pengarah itu bukan dari saya, itu dari dia sendiri. Itu adalah konseling realita. Tidak boleh kita memotivasi ini belajar sing tenanan. Ojo kalau iso, iso. Tidak. Tapi kita harus mengidentifikasi permasalahan dulu. Baru anak itu harus merencanakan planning. Dan planning itu harus bertanda tangan dia juga. Dia harus melakukan kontrak planning. Dan setelah itu nanti akan dilakukan bimbingan konseling lagi yang kedua, ketiga, terus sampai dia dapat merubah nilai itu menjadi nilai yang di atas kakak.
Di studi kasus tertera nilai siswa, praktek siswa mengambil nilai yang sudah saya jelaskan tadi. Ini dokumen pendukung pelaporan pelaksanaan layanan yaitu mengorganisasikan, mengorganisir dan mendokumentasikan proses konseling. Jadi saya membuat laporan juga, sudah saya kirim, sudah selesai juga. Ini dampak positif bagi siswa dan guru. Untuk kesadaran tanggung jawab siswa, dia mampu memahami konsekuensi dan tindakan ini yang paling penting. Jadi anak itu walaupun salah, biar dia tahu konsekuensinya. Lalu kita arahkan ke pemikiran tadi, behavioral terapi, tekniknya. Terus selanjutnya mengapa tujuan belajar yang jelas. Seperti tadi, nilaimu kenapa menurun, terus mengapa tujuan. Yang terakhir berani mengambil inisiatif. Tadi yang planning. Jadi anak itu harus berani mengambil inisiatif. Kalau tidak dilatih, nanti dia sampai kapanpun tidak akan berani mengambil inisiatif dalam dirinya. Padahal kehidupan sangat keras sekali masa SMP. Walaupun pasti sudah berperasaan. Karena belajar yang terstruktur, mengorganisasi waktu dan sumber, mengikuti proses belajar dan lalu berkolaborasi dengan teman sekelas. Rencana tidak lanjutnya, jadi setelah dilakukan tadi konseling, ada follow up-nya, memastikan keberlanjutan. Saya menjadwalkan sesi rutin konseling, terus mengapa tidak lanjut kegiatan belajar, dilihat dari nilai rapor nanti, terus mengevaluasi proses konseling. Konseling saya berhasil atau tidak? Tidak semua proses konseling itu berhasil juga, ada yang gagal. Terus selanjutnya libatkan guru magang, diskusi hasil dengan wali, ciptakan rencana aksi bersama. Itu nanti bisa dilakukan bersama-sama tentang kolaborasi membangun JT. Institusionalisasi BDIP tadi dengan teknik standar coaching di sekolah terapkan berdasarkan BDIP dengan konseling realita, penguatan kompetensi guru mengikuti HT workshop, tulisan juga mengikuti integrasi data dan fungsi, bagikan lembar komitmen aksi ini. Jadi anak itu harus belajar berkomitmen sejak dini, walaupun itu sangat memalukan atau menyakitkan, tapi harus berlatih untuk berkomitmen. Jadi koneksi yang tulus itu melihatnya berubah yang nyata, memberi inspirasi untuk bertindak dan berkolaborasi. Itu pesan saya untuk terima kasih. Ada yang pertanyaan sedikit untuk konseling ini. Yang ini ada musik sedikit karena Pak Sugit ini telah memiliki background sebagai guru psikologi, tapi dia juga selaku wakil siswa, jadi dia juga harus mengetahui dengan teknik-teknik ini, behavioral terapi, BDIP, konseling realita, ATD dan lain-lain. Seperti soal tadi Pak Sugit sudah paham juga. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu tentang praktek kelima ini, jalin koneksi. Mungkin Pak Abi ada pertanyaan untuk jalan ini. Tadi ada teknik konseling. Terima kasih. Tadi sudah ada teknik konseling. Nah, pertanyaannya, apakah semua guru itu boleh melakukan konseling? Kan kadang seperti itu sangat pribadi. Apakah atau hanya guru pribadi saja? Terima kasih Pak Abi. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi konseling itu memang tidak boleh dilakukan di luar guru bimbingan dan konseling. Tapi bahwa itu bisa menggunakan teknik lain, itu namanya teknik Google. Jadi tekniknya itu refleksi, apresiasi, terus direfleksi lagi. Itu teknik Google. Itu bisa Bapak gunakan. Tapi untuk teknik konseling seperti ini, soal BDIP itu harus dengan latihan, tidak boleh dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang backgroundnya bukan bimbingan dan konseling. Jadi kalau Bapak Ibu tadi bisa menggunakan teknik Google, namanya refleksi, apresiasi, terus direfleksi lagi. Itu. Jadi bisa menggunakan teknik itu. Contohnya refleksi. Kamu tuh itu sekali ya. Baik. Ya Pak, saya mengatakan wah kamu hebat, diapresiasi. Setelah itu direfleksi lagi. Alangkah baiknya kamu tuh memang sudah pintar, tapi kamu perlu
refleksi, apresiasi, merefleksi lagi. Tuh, bisa menggunakan itu Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, pertanyaan sangat bagus sekali. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, ini terkait penanganan kasus Pak. Ya. Mungkin kita itu harus diberi contoh jika mendapat masalah, mungkin teman-teman guru nanti disuguhkan cara penanganan dengan secara segitiga institusi ini. Kalau dengan praktek seperti itu nanti kan bisa tahu penanganan memakai segitiga institusi itu seperti apa. Kalau teorinya seperti ini, nanti prakteknya kan bisa tahu mungkin ketika ada kasus. Ya sebenarnya kasus itu kan semua warga sekolah mungkin bapak guru nggak harus memberikan semua guru itu harus ada keilmuan untuk menangani. Mungkin kedepannya kalau ada kasus nanti bisa bersama-sama di caranya seperti ini. Tentu itu saja Pak. terima kasih Pak Ibu. Ya, pertanyaan sangat bagus sekali Pak Ibu. Ini memang senior ya, mau jadi ketua juga, pertanyaan juga berbobot sekali. Betul sekali yang dikatakan Pak Ibu. Tapi dari pertanyaan tersebut sudah dijawab Pak Ibu sendiri sebetulnya. Karena beliau memahami, dia menggunakan segitiga institusi sudah dijawab sendiri. Memang setiap di sekolah dan suatu permasalahan tidak hanya guru kita saja, namun saya semua tanggung jawab kita semua, tidak guru bimbingan dan dosen saja. Memang betul bisa menggunakan segitiga institusi ini dengan teknik ini. Jadi ada anak itu bermasalah awalnya dibully, ya, dibully oleh teman-temannya. Yang pertama kita harus stabilkan identitas, menjelaskan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ini. Jadi biar dia itu lebih aman dan tidak merasa malu, merahasiakan. Jangan diceritakan dulu ke siapapun atau di luar sekolah. Contohnya si A itu dibully teman-temannya gara-gara apa itu. Kita merahasiakan. Jangan cepat untuk menjudge anak ini yang salah. Jangan. Walaupun anak si A ini salah benar dan dia dibully gara-gara kesalahan dia, tapi Bapak Ibu guru tidak boleh menjudge dan komunikasi. Itu tidak boleh. Ini menstabilkan identitas, merahasiakan si A ini. Jangan diceritakan siapa-siapa dulu. Contohnya Bapak Ibu guru satu dengan serkan, terus si A ini Bapak Ibu guru yang ini tidak merahasiakan, ini nanti ceritanya berbeda lagi. Akan ditambah, kita akan ke-trigger oleh Bapak Ibu guru yang lain. Contohnya si A dibully loh, kita cari aneh nah, kita akan trigger cerita itu. Nah, sebelum kita ke trigger, kita merahasiakan dulu. Kenapa ya bocah kok dibully, dipanggil anaknya atau ditelepon atau kira-kira itu. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Jadi memvalidasi perasaan dan alasan balik tindakan salah tersebut. Ini baru semua untuk mengaku yang masalah dan tidak merasa kesalahan. Itu tadi merahasiakan dulu. Dan Bapak Ibu guru tidak mensepil, dibully, dia ngomongnya dia merasa ini malu, merasa disalahkan. Dan anak itu untuk sekarang ini, anak itu memang merasa aku salah, aku bagian disalahkan. Jadi dia tidak mau disalahkan juga. Maka dari itu untuk anak-anak ini memang betul tidak apa-apa. Maka ini validasi tidak salah. Jangan memvalidasi perasaan. Dia itu masih sakit dibully. Jangan ditambahi permasalahan yang kasihan. Sedangkan di rumah juga dia tidak akan pernah ditanya orang tuanya. Mungkin sekolah ini tidak mungkin 100% ya. Jadi kita itu memang berat sekali. Suatu permasalahan semua di sini semua. Dari permasalahan lupa, permasalahan salah temannya, permasalahan dengan yang lain, kita yang menerima. Selanjutnya, kalau sudah divalidasi tindakan yang salah tadi, jadi jangan melakukan. Setelah itu kita menanyakan keyakinan, mengajak
belajar dari kesalahan. Jadi kita menanyakan dulu ya, ini tenang saja, ini bukan masalah yang besar. Ini sudah masalah yang adik kamu sudah pernah merasakan hal yang sama kayak kamu. Intinya seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge bahwa ini masalah besar sekali Pak, gimana ini, tidak. Jadi membuat menstabilkan permasalahan itu tidak terlalu besar. Tapi semua orang itu pernah merasakan. Tenang, kami pernah merasakan hal yang sama. Saya pun juga pernah. Walaupun kita juga belum pernah merasakan, tapi itu adalah wujud empati kita. Bisa, gak apa-apa. Kamu pokoknya hidup di sini. Nanti kita selesaikan bersama. Tuh. Mungkin itu Pak Ibu. Pertanyaan dari saya. Ada yang bertanya lagi? Pak Broto mungkin? Oh, Pak Broto sudah sangat paham sekali dari tadi saya lihat. Ini terus. Jadi makan snack juga, saya belum makan juga. Apalagi Pak Ibu, Pak Sigit itu sudah habis. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu untuk saya. Walaupun tadi saya itu mengambil waktu dari Pak Ibu, sebetulnya Pak Ibu mempresentasikan tentang BCA. Dan mungkin itu saja apabila ada kurang lebih